Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Faqur rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna al-kitaba wat ta'wil. Allahumma amin. Segala puja dan puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita semuanya dengan kesehatan baik lahir ataupun batin, sehingga kita bisa terus meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan serta amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa bukakan pintu-pintu ilmu sebagaimana yang telah diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat kepada para tabi'in, dan terus yang diajarkan oleh para ulama hingga sampailah kepada kita semuanya. Kita akan selesaikan kajian kitab kuning kita, kitab Safinatun Najah, yang kemarin kita sudah masuk ke pembahasan tentang mayit ya. Ada yang masih belum terbahas, yaitu dua fasal. Faslun fi ma yujibu nabsyal mayyit. Ya, kita baca dulu yaitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fasal fi ma yujibu nabsyal mayyit, yang menjadikan mayit kuburannya harus dibongkar. Ya. Yunbasyul mayyitu li arba'i hisalin. Membongkar kuburan itu ada 4 alasan. Pertama, lil ghusli, untuk memandikan mayit, idza lam yataghayyar, jika mayitnya belum berubah, ya, belum sampai hancur. Contoh baru kemarin dikuburkan, ditanya ahli warisnya, itu kemarin bapak di waktu dikuburkan dimandiin dulu enggak? Oh enggak, emang harus dimandiin ya? Nah, karena kebodohan bongkar lagi. Ya, dan ini kalau meninggalnya dalam kondisi biasa, ya. Kecuali kalau dalam kondisi hancur, contoh kepalanya, badannya terlindas trailer, ya kan? Susah. Atau karena dibom sehingga tinggal kakinya doang. Ini hal-hal yang mustasnayat, hal-hal yang dikecualikan. Ini maksud di sini boleh digali kuburannya kemudian dimandikan lagi dalam kondisi meninggalnya normal, ya. Itu pun syaratnya di sini idza lam yataghayyar, jika belum berubah. Kemudian wali taujihihi lil qiblah, boleh dibongkar lagi jika mayat yang dikuburnya itu tidak menghadap kiblat, sembarangan gitu ngubur mayat ngadepnya kemana gitu nggak jelas, ya, maka bongkar lagi, hadapkan ke kiblat. Kemudian walil mal idza dufina, dan jika ada harta banyak yang dikubur, ada batu akik harganya 1 miliar ditempelin gitu di tangannya, nah ini akan menjadi fitnah. Kenapa? Karena bisa jadi orang lain terus menerus ngincar kuburan itu untuk mendapatkan harta yang dikubur, barang-barang itu, ya, ada emas batangannya, ada segala macam di situ, ambil semua, ya, agar tidak menjadi fitnah. Kemudian walil mar'ati idza dufina janinuha ma'aha wa amkanat hayatuha, perempuan yang meninggal dia lagi hamil tapi janinnya itu masih hidup, maka ini boleh dibongkar lagi. Diapain? Janinnya mungkin dia sudah 8 bulan, tapi ibunya meninggal, tapi janinnya hidup, maka tidak boleh dikuburkan dengan janinnya. Gimana? Kan dia sudah hidup, janinnya sudah hidup, maka dikeluarkan. Nah ini boleh dibongkar ya.
Gimana caranya? Ya disesar berarti. Masya Allah, sesar mayat. Tapi kalau dikubur dengan janinnya yang masih hidup, berarti kan kita membunuh janin tersebut, ya. Waliyadzubillah, wallahu a'lam bishawab. Ya. Kemudian faslun, fasal fi hukmil isti'anat, meminta pertolongan untuk bersuci, ya. Al isti'anatu arba'u hisalin, meminta pertolongan untuk bersuci, berwudu, ini terbagi menjadi 4. Mubahatun, pertama mubah. Kemudian wa khilaful aula, menyelisihi yang lebih utama. Yang ketiga makruhah, makruh. Yang keempat wajib. Fal mubahatu hiya taqribul ma'i, mubah itu mendekatkan air agar tidak jauh, minta pertolongan kepada orang lain. Kemudian wa khilaful aula hiya sabbul ma'ala nahwil mutawaddi'i, yang menyelisih yang lebih utama itu jika bentuknya menuangkan air kepada yang sedang berwudu, ya. Nggak usah minta bantuan orang, dialirin aja pakai keran, ya, kan orang lain juga mau wudu. Kemudian wal makruh hiya liman yaghsilu a'dahu, yang ketiga adalah makruh jika bentuknya berupa pertolongan yang diberikan kepada orang yang sedang membasuh atau memandikan anggota tubuhnya. Ini makruh. Kemudian yang terakhir, yang keempat, wal wajibatu hiya lil maridi indal ajzi, yang wajib adalah mereka yang sakit agar mereka masih bisa tetap wudu. Bagaimana caranya? Ya suruh mahramnya mewudukannya agar dia bisa wudu secara sempurna. Baik, kita lanjutkan. Faslun, fasal selanjutnya, fima tajibu fihi zakah, apa saja yang harus dizakati, ya. Nah, ini karangan Syekh Salim itu sampai di sini sebenarnya, ya. Adapun penjelasan-penjelasan yang lain itu karangan Imam An-Nawawi Al-Bantani sebenarnya. Jadi Syekh Salim itu hanya ngarangnya sampai sini saja, dan ini pun zakat ini harusnya pembahasannya sangat panjang, tapi saya hanya membacakan saja. Al-amwalul lati talzamu fiha zakatu sittatu anwa'in, harta yang harus dikeluarkan zakatnya 6 perkara. Yang pertama adalah an-na'amu. An-na'am ini binatang ternak. Wan naqdan, 2 jenis mata uang nukud, dinar dan dirham. Karena dinar dan dirham itu kan emas, dirham logam. Wal mu'asyarat, yang ketiga adalah biji-bijian yang menjadi makanan pokok. Nanti ini menjadi zakat pertanian, ya. Kemudian wa amwalut tijarah wajibuha rubu usyri qimati urudit tijarah. Yang keempat, harta perniagaan di mana zakat wajibnya 1/10 atau 2,5%. Ar-rikaz, harta karun atau barang tambang, zakat pertambangan. Wal ma'din, dan hasil pertambangan. Rikaz harta karun, ma'din pertambangan, hasil pertambangan, ya. Privat zakatnya berapa itu, ya, kita nggak tahu berapa. Ini zakat ini sebenarnya penyeimbang sosial, ya, karena di masyarakat ini ada yang fakir, ada yang miskin, ada yang kaya raya, ya. Bagaimana cara menyeimbangkannya agar yang kaya tidak semakin kaya, yang miskin tidak semakin miskin? Maka dalam Islam jaminan sosial itu dengan zakat, infak, sedekah dan wakaf, ya. Zakat khusus asnafnya ada jelas, ya. Sedekah, infak itu bebas. Kalau wakaf itu sesuatu yang dikeluarkan dari segi benda lebih bagus, lebih tahan lama, kebermanfaatannya banyak, itu wakaf. Ini sangat penting untuk kita bahas. Mudah-mudahan di kesempatan yang lain kita bisa bahas tentang sistem pengaman sosial versi Islam, yaitu dengan zakat, infak, sedekah dan wakaf, bukan dengan bagi-bagi kartu, ya.
Baik, kita lanjutkan. Faslun fi ma yajibu fihi siyam. Nah, mulai dari sini ini karangan Imam An-Nawawi Al-Bantani tentang siam. Yajibu shaumu ramadhana bi ahadi umurin khamsatin. Saum di bulan Ramadan wajib dikerjakan atas dasar salah satu dari 5 hal. Apa itu? Ahaduha bikamali Sya'ban 30 yauman. Yang pertama adalah bulan Sya'ban sudah genap 30 hari. Ya, jika bulan Sya'ban sudah genap 30 hari maka pasti besoknya itu 1 Ramadan. Karena tidak mungkin 31 hari gitu bulan Hijriah, nggak mungkin. Kalau sudah genap 30 hari di bulan Sya'ban, besoknya pasti masuk Ramadan. Wa thaniha bi ru'yatil hilal fi haqqi man ra'ahu wa in kana fasiqan. Yang kedua adalah benar-benar menyaksikan sendiri munculnya hilal, dan ini harus dilakukan oleh ahli ru'yat namanya, walaupun dia fasik, ya. Yang ketiga, thalithuha bi thubutihi fi haqqi man lam yarahu bi 'adli syahadatin. Yang ketiga, sedangkan bagi orang yang tidak melihat sendiri, dia harus memastikan kejujuran persaksian orang yang melihatnya. Dia bukan ahli ru'yat, maka dia harus menegaskan bahwa ada orang lain yang melihat. Jadi ini cara. Caranya yang pertama tadi dengan hisab pastikan Sya'bannya 30 hari. Yang kedua dengan ru'yat, melihat hilal. Ini harus ahlinya. Zaman dulu banyak para ahli ru'yat, ya, apalagi dengan menara-menaranya yang sangat tinggi. Dan sekarang sudah sangat mudah, ada matlab masing-masing, tempat masing-masing untuk melihat ru'yah, melakukan ru'yatul hilal. Kemudian warabi'uha bi ikhbari 'adlin riwayatin mawthuqin bihi sawa'un waqa'a fil qalbi sidquhu am la aw ghairi mawthuqin bihi in waqa'a fil qalbi sidquhu. Yang keempat adalah pemberitahuan dari orang yang terpercaya bahwa hilal telah terlihat, baik yang mendengar mempercayainya sebenarnya atau tidak, atau pemberitahuan dari orang yang tidak terpercaya namun hati yang mendengarnya meyakini kebenaran berita tersebut. Nah, ini tentang keyakinan sebuah berita, ya. Kemudian wa khamisuha bi dhanni dukhuli ramadhana bil ijtihad fi man ishtabaha alaihi dzalika. Dengan ijtihad meyakini sudah tibanya bulan Ramadan bagi orang yang bimbang atau pemberitahuan yang sampai kepadanya. Dan sekarang sudah sangat meyakinkan sebenarnya ini tidak akan terjadi lagi, ya, kebimbangan-kebimbangan. Kenapa? Ya kan sekarang pemerintah kita juga selalu ada sidang itsbat, ya. Sidang itsbat itu untuk menentukan awal dan akhir Ramadan, yang mana Kementerian Agama mengundang semua pihak, para ulama dari berbagai ormas dan berbagai ahli. Mereka duduk bersama-sama menetapkan kapan awal Ramadan, kapan akhir Ramadan. Ini juga menjadi rujukan bagi kita semuanya, ya. Hukmul hakim yarfa'ul khilaf. Ketetapan pemerintah itu akan menyingkirkan seluruh perbedaan pendapat di antara kita, sehingga tidak bingung masyarakat, ya. Muhammadiyah menetapkan hari Kamis, Persis menetapkan hari Rabu, NU menetapkan hari Jumat. Wah, pusing kayak begini, ya. Maka saya sangat menyarankan ormas-ormas Islam jangan mengambil langkah sendiri-sendiri agar umat ini tidak bingung, ya. Apa yang harus dilakukan? Keluarkan pendapat itu setelah sidang itsbat, sehingga tidak ada lagi yang berpendapat masing-masing, semuanya bersepakat dengan difasilitasi oleh pemerintah, yaitu sidang itsbat. Lanjut, faslun fi syuruti sihhatis siyam, fi syuruti sihhatis saum, syarat-syarat sahnya saum. Syartu sihhatihi arba'atu asya'a. Syarat sahnya saum itu ada 4.
Yang pertama Islamun, Islam. Yang kedua aqlun, berakal. Naqaun min nahwi haidin, bersih dari haid. Yang keempat ilmun bi kaunil waqti qabilan lis-shaum, mengetahui tentang waktu dijalankannya saum, tanggal berapa sampai tanggal berapa, ya, mulai jam berapa sampai jam berapa. Kemudian faslun fi syuruti wujubi saum, syarat wajibnya saum. Kalau tadi syarat sahnya saum, ini syarat wajibnya saum. Syartu wujubihi khamsatu asya'a, syarat wajibnya saum itu ada 5. Yang pertama Islam, yang kedua taklif, sudah ditaklif. Taklif itu maksudnya balig. Ya, bagaimana anak kecil? Anak kecil itu enggak wajib, tapi berlatih agar ketika dia sudah balig sudah siap dan terbiasa hatam saumnya. Kemudian itaqatun, itaqatun itu maksudnya mampu melakukannya. Ya, kalau sudah balig tapi dia tidak mampu karena sakit atau sudah tua renta, ya enggak wajib. Atau lagi hamil, ya enggak wajib, ya, karena hamil, sudah hamil susah. Wasihatun, sehat. Kemudian yang kelima iqamatun. Iqamatun itu tinggal di kampung halamannya sendiri. Karena kalau lagi safar, in kuntum marda aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar, tidak wajib. Bagaimana ini yang suka pulang kampung ini, ya? Dari Jakarta pakai motor, di tengah jalan aduh nggak kuat buka puasa, ya, maka yang pulang kampung ini kita harus lihat pulang kampungnya ngapain, ya, apalagi masa COVID-19 kayak begini, pulang kampung ngapain, terus sengaja buka puasa di jalanan, ya saya pengen pulang kampung aja Ustaz. Betul safar, betul, ya. Kan lihat ayat selanjutnya, wa antasumu khairul lakum, ya, saum bagi kalian lebih baik, ya. Kenapa? Karena nanti begini, selain Ramadan, setelah selesai Ramadannya ente tetap harus puasa, mengqadanya. Ya, daripada nanti mengqada nanti, ini puasa aja bareng-bareng kita, ya kan? Jadi jangan sampai begini, maksudnya pulang kampung jadi wajib tapi saumnya dientar-entar. Nah, ini bisa jadi goflah ini, ya, lalai terhadap syariat, tapi yang bukan syariat menjadi nomor 1. Jadi kebolak-balik kita mah, ya. Sekarang bagaimana Kang pulang kampung yang paling efektif? Saya bisa pulang kampung dalam waktu 1 menit. Pulang kampung gambarnya doang, video call, udah selesai. Ya, jangan cari masalah baru sekarang. Ya, nanti santri-santri yang nggak pulang dari pesantren juga sama. Boleh silakan pulang ke rumah masing-masing, tapi waktunya hanya 30 menit saja. Ya. Termasuk Ustaz Aceng. Karena nanti kalau antum pulang kampung, di tengah jalan antum dicegat polisi, suruh balik lagi. Ini tadi polisi udah datang ke sini udah ngecek. Baik, lanjut. Fi arkanis saum, rukun-rukun saum. Rukun saum itu ada berapa sih? Ada 3. Arkanuhu thalathatu asya. Rukun saum itu ada 3. Pertama, niyatun lailan bikulli yaumin fil fardi. Ini menurut mazhab Syafi'i, tidak menurut mazhab yang lainnya, karena niat itu bukan di ucapan, tapi niat itu qasdu syai' muqtarinan bi fi'lihi, ya. Meniatkan kita melakukan sesuatu yang dibuktikan dengan amalnya. Kalau di sini niyatun, niat lailan ketika malam hari, likul yaumin setiap hari, fil fardi bahwa saum yang dilakukan ini adalah fardu. Jadi kalau mau niatnya tadi nawaitu sauma ghadin an adai fardi syahri ramadhana hadis sanati, bukan fardu, bukan gitu, fardhon sebagai kewajiban, jadi hal itunya fardhon lillahi ta'ala, bukan fardu lillahi ta'ala, bukan gitu, enggak benerin, fardhon lillahi ta'ala, hal, ya. Nah, silakan itu di mazhab Syafi'i kayak begitu. Saya tidak mau masuk pada pertentangan. Kalau enggak mau, enggak usah, ya. Kalau mau silahkan, udah gitu gampang. Landasannya mana ini nih?
Oh, ngikutin yang salah belum tentu. Nah, gampang dalam syariat ini gampang ya. Kalau Anda berbeda pendapat dengan orang lain, udah diem aja, nggak usah menghina, diem. Lakukan saja apa yang Anda pahami, udah selesai. Ya, jadi syariat ini bukan untuk dipertentangkan, tapi untuk dilaksanakan dan diikuti sesuai dengan contoh Nabi Muhammad SAW. Nah, semua para ulama punya pendapat, silahkan saja. Kemudian wa tarku mufattirin dzakiran mukhtaran ghairu jahilin ma'dzurin. Tidak berbuka atau membatalkan puasa dalam keadaan sadar dan sukarela, bukan dalam keadaan tidak tahu dan uzur. Ya. Tidak boleh membatalkan puasa dengan sengaja. Tapi kalau ada uzur, ya boleh-boleh saja ya. Kemudian yang terakhir, wasaimun, puasa, ya puasa memang lakukan puasanya. Jadi bukan malamnya niat nawaitu shauma ghadin ada fardi syahri ramadhan hadisana fardhan lillahi taala, tapi enggak mau sahur. Pagi-pagi udah ngopi. Waduh, parah kayak begini. Ya. Parah kayak gini. Jadi kalau niatnya memang buktikan dengan puasanya, ya. Jangan sampai aduh Ustaz ini kan lagi darurat kayak begini nih, corona. Ya corona. Sama puasa terus aja jalan. Apa hubungannya sih? Ya. Baik, lanjut. Fasal fima yujibul qada'a wal kaffarata. Perkara yang menyebabkan wajibnya mengganti puasa dan membayar kafarat. Wa yajibu ma'al qada'i li shaumi al kafaratul uzma wa ta'ziru ala man afsada shaumahu fi ramadhana yauman kamilan bijima'in tamin athimin bihi li shaumi. Wajib mengganti puasa dan membayar kafarat besar nih, wa ta'zir, serta dikenakan hukuman man afsada saumahu, bagi mereka yang merusak saumnya fi ramadhana, di bulan Ramadan, yauman kamilan, sehari penuh, bijima'in tamin, ya karena melakukan jima. Ya, contoh ada pengantin muda, ya, udah nggak kuat, aduh, sama suaminya, sama istrinya, akhirnya dia jima di siang hari. Ya ini dosa besar, puasanya rusak, batal. Kemudian dia harus kena kafarat juga, ini takzir nih, karena dia sengaja kayak nggak ada waktu lagi gitu ya. Kalau mau silakan malam nanti, uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum, nanti malam gitu. Kalau siang nggak boleh ya. Kemudian wa yajibu ma'al qada al imsak li shaumi fi sittatin, dan wajib mengganti puasa pada hari-hari di bulan Ramadan dan tetap melanjutkan puasanya, ya. Fi sittati mawadhi'a, dalam 6 kasus. Al-awwalu fi Ramadhana la fi ghairihi wala al-awwalu fi Ramadhana la fi ghairihi ala muta'addin bi fitrihi. Yang pertama pada bulan Ramadan, bukan pada bulan lain, bagi orang yang sengaja membatalkannya. Ya, Ilyas lagi saum, sengaja aja dibatalin sama Ilyas. Ente wajib qada, wajib diganti nanti setelah Ramadan selesai. Tidak boleh, saya mah niatnya wajib mengqada dan wajib melaksanakan sholat Ramadan, nggak boleh digabungin kayak begitu. Satu-satu selesaikan dulu Ramadannya, baru setelah itu qada di luar Ramadan. Wa tsani ala tarikin niyyah lailan fil fardi. Yang kedua, bagi orang yang tidak berniat puasa di malam hari untuk puasa Ramadan, memang nggak ada niat dia di malam harinya, baik di dalam hati ataupun ditalafuzkan, memang nggak ada niat, saya nggak mau puasa besok. Nah dia harus qada lagi.
Kenapa? Ya nggak ada niat ente. Terus ente nggak makan, nggak minum, ya malu aja sama orang. Berarti dia bukan puasa Ramadan. Kenapa? Karena dia tidak meniatkan untuk puasa Ramadan, dia tidak makan dan minum di siang harinya karena malu dilihat orang. Nah, udah beda lagi. Ini pentingnya niat itu untuk membedakan amal apa yang sedang dia lakukan. Ya, adapun talafuz atau tidak talafuz itu debatable lah, banyak pendapat. Kemudian yang ketiga, wasalitsu ala man tasahhara dhannan baqa al-lail fabana khilafuhu. Yang ketiga, bagi orang yang makan sahur karena menyangka hari masih malam, lalu terbukti bahwa yang terjadi adalah sebaliknya, telah masuk waktu subuh. Ya. Disangkanya sama dia masih malam, masih waktu sahur. Pas keluar rumah, kok udah terang kayak begini, gitu ya. Pas dilihat, mungkin pas bangun dia jam dindingnya mati, dan dia kesiangan karena sudah begadang. Mungkin dia tidak tahu apakah ini sudah siang atau masih waktu sahur, karena dia ada di apartemen. Ya, kalau di apartemen atau di hotel tuh kadang kita juga nggak ngerti ini sudah siang atau malam atau apa gitu, karena semuanya ditutup. Ya. Pas dia udah kenyang, pas buka hording lah, oh udah siang, apakah batal atau tidak? Batal atau tidak? Ya karena dia tidak tahu ya. Ya. Tapi jika dia terbukti memang makan di waktu siang itu, maka dia harus mengganti puasanya di hari-hari di luar Ramadan. Jadi puasa yang tadinya tidak sah. Kemudian warabi ala man aftara dhannan al-ghuruba fabana khilafuhu aidan. Ya, kalau yang keempat, bagi orang yang berbuka puasa karena menyangka matahari sudah terbenam, lalu terbukti bahwa yang terjadi adalah sebaliknya. Lalu padahal belum masuk waktu maghrib. Nah ini nih tukang azan, yuk hati-hati. Ya, walaupun mungkin 3 menit lagi belum masuk azan udah azan dia, maka semua orang yang dengarkan pada buka puasa. Terus gimana itu? Maka hati-hati. Nah kalau dia yang bukannya, ini udah maghrib nih, dia udah kenyang, baru azan lah. Kok baru azan? Hati-hati, batal puasanya. Karena dia tidak ihtiyat itu. Ya, Pak Was sudah makan, baru jam 5 loh. Was kok ente udah makan? Udah azan Ustaz? Belum. Azan. Udah kok Ustaz, saya dengar itunya belum bunyi itunya. Sholat timernya belum bunyi kok. Batal dia. Dalam mazhab Syafi'i. Ya. Panduannya ini batal. Ini makanya harus berhati-hati ketika melakukan amal ibadah itu. Kemudian yang terakhir, wal khamisu ala man bana lahu yaumu 30 min Sya'ban annahu min Ramadan. Ya. Kelima, bagi orang yang terbukti baginya pada tanggal 30 Sya'ban telah masuk Ramadan, lalu dia berpuasa. Maksudnya gimana ini? Ini masih tanggal 30 tanggal 30 Sya'ban. Tapi dia meniatkan sudah puasa Ramadan, belum Ramadan. Kalau kayak begitu batal. Terus harus mengqadha? Enggak usah kalau gitu. Kenapa tidak usah mengqadha? Kan masih Sya'ban. Ya? Masih Sya'ban. Kemudian yang terakhir, wasadis yang keenam, alaman sabaqahu ma'ul mubalaghati min madmadatin wastinsyaqin. Bagi orang yang tidak sengaja menelan air saat berkumur atau saat memasukkan air ke hidung lalu terlalu bersemangat melakukannya. Kondisi yang mewajibkan mengganti puasa pada hari-hari di luar Ramadan dan tetap melanjutkan puasanya. Ini ihtiyat saja ini sebenarnya. Ya.
Jadi saya ulang lagi sekali lagi ya. Kondisi yang mewajibkan mengganti puasa pada hari-hari di luar Ramadan dan tetap melanjutkan puasanya. Ini sebagai ihtiyat saja sih sebenarnya ya. Sebagai ihtiyat. Tadi ada berapa? Ada 6 hal ya. Kemudian kita lanjutkan. Faslun fasal fi ma yabtulu bihi shaumu. Yang membatalkan saum. Yabtulu saumu, saum itu akan jadi batal. Pertama, biriddatin, karena dia murtad, keluar dari Islam. Wa haidin, karena haid. Wa nifasin aw wiladatin, nifas dan wiladah, persalinan. Kemudian wa jununin walau lahdzatan, gila meski hanya sebentar. Orang gila mah enggak ada wajib puasa ya. Hanya di Indonesia doang orang gila ketika pemilu didata. Tapi ketika akan mendapatkan bansos, jangankan yang gila. Jangankan yang gila kalau dapat bansos. Ya, yang sadar aja, yang sehat enggak kedata. Kemudian wasukrin ta'adda bihi in amma jami'an nahar. Sukrin ini maksudnya bukan mabok ya, ini pingsan. Ta'adda bihi in amma jami'an nahar. Pingsan dan terserang mabuk. Ta'adda bihi in amma jami'an nahar, jika keduanya terjadi sepanjang siang. Batal. Contoh kayak begini maksudnya. Ini nggak usah pakai narkoba juga bisa kayak begini. Pakai apa? Pakai CTM. Biar nggak capek puasanya. Jadi habis sholat subuh dia minum CTM tuh 10 blok. Bangunnya kapan? Maghrib. Makan CTM 10 dengan alasan biar nggak capek puasanya. Itu malah batal itu. Ya. Ini parah kayak begini, masya Allah. Makanya harus belajar fikih itu agar kita dibimbing oleh para ulama, nggak ngasal gitu melakukannya. Kemudian faslun, fasal fi aqsamil iftar fi Ramadan wa ahkamihi. Hukum membatalkan puasa pada bulan Ramadan. Al iftaru fi Ramadan arba'atu anwa'in. Berbuka atau membatalkan puasa pada siang hari bulan Ramadan hukumnya terbagi menjadi 4. Wajibun kama fil haidi wan nufasa. Yang pertama adalah wajib bagi wanita yang mengalami haid dan nifas. Wajaizun kama fil musafir wal marid. Jaiz atau boleh bagi siapa? Bagi musafir dan orang yang sedang sakit. Ya, kemarin Yasmin sakit perut, nggak bisa BAB. Apa yang dilakukan? Udah Min, kamu buka aja. Aku nggak mau buka puasa, aku pengen terus puasa. Ya daripada perut kamu sakit, ya, dah minum obat. Nah, kayak gitu tuh boleh tuh, ya, karena dia marid. Wala kama fil majnun. Bukan wajib, bukan mubah, bukan makruh, juga bukan haram. Kama fil majnun, seperti bagi orang yang gila. Jadi orang gila mah nggak wajib, nggak mubah, nggak makruh, orang nggak ada wajibnya. Ya, namanya juga orang gila. Kalau orang gila itu tidak tertaklif wajib, makruh atau haram. Ya, udah kalau gitu enakan orang gila, ya silakan jadi orang gila. Ya, Amar kalau mau jadi orang gila silakan. Jadi ente nggak wajib sholat, nggak wajib puasa, nggak wajib zakat, nggak wajib apa-apa. Terus ngapain tuh orang gila? Ya menikmati hidup aja. Gimana cara menikmati hidupnya? Saya nggak tahu. Soalnya saya belum pernah gila. Ya. Kaman akhara qada'a Ramadana ma'a tamakkunihi hatta dhaqal waqtu anhu. Ya, muharramun
haram. Mana ini? Kaman akhara qada Ramadhana, bagi orang yang menunda pelunasan hutang puasa Ramadan. Ini haram ini. Ada punya hutang Ramadan tahun lalu belum dibayar. Sampai ketemu lagi bulan Ramadan. Nah, ini. Padahal sebenarnya dia mampu menggantinya segera mungkin sampai waktu pelunasan sudah mepet. Nah, ini haram yang kayak gini. Ntar gampang, akhirnya mepet banget. Nah, ini tidak boleh. Jadi nanti bagi yang punya hutang ya Ramadan harus segera dilakukan. Ya, dibayar segera. Kemudian waqsamul iftar arba'atun aidan. Konsekuensi berbuka atau membatalkan puasa di bulan Ramadan itu ada 4. Ma yalzamu fihi al-qada wal fidyatu wa huwa itsnan. Pertama, pembatalan puasa yang mengharuskan pelakunya mengganti puasa dan membayar fidyah. Itu ada 2. Mana? Al-awwalu al-iftaru li khaufin ala ghairihi. Yang pertama, membatalkan puasa karena mengkhawatirkan keselamatan orang lain. Ya. Berarti ini qada dan fidyah. Al-iftaru li khaufin ala ghairihi. Membatalkan puasa karena mengkhawatirkan keselamatan orang lain. Seperti siapa? Ibu-ibu hamil. Ini kalau puasa dia janinnya bisa kecil, nggak berkembang, bahkan janinnya bisa mati contoh. Nah, ini silahkan buka puasa, tapi qada dan fidyah. Ini menurut mazhab Syafi'i ya. Kemudian watsani al-iftaru ma ta'khir qada'in ma'a imkanihi hatta ya'ti ramadhanu akhar. Yang kedua, terus tidak berpuasa dengan menunda penggantian puasa padahal sebenarnya mampu untuk segera menggantinya sampai tibanya Ramadan tahun berikutnya. Nah, ini mengakhir-akhirkan qada ya. Kemudian wathaniha, yang kedua, ma yalzamu fihi al-qada'u duna al-fidyah, harus diqada tapi tidak usah fidyah. Wa huwa yakthuru kamughman alaihi. Ini banyak ragamnya, misalnya orang yang pingsan ya, kamughman alaihi, orang yang pingsan, dia harus qada tapi tidak usah membayar fidyah. Wa thalithuha, dan yang ketiga, ma yalzamu fihi al-fidyah dunal qada, dia hanya membayar fidyah tidak usah membayar qada. Wa huwa syekhun kabir, yaitu kakek tua, nenek tua. Ya kalau harus qada lagi kapan? Orang dia nggak bisa puasanya karena dia sudah tua. Maka orang-orang tua kayak begini, rajulun ajuz, syekhul kabir, ya kakek-kakek tua, nenek-nenek tua, udah tua renta, maka tidak ada qada tapi hanya fidyah. Kalau dia tidak bisa membayar fidyah gimana? Ya anak-anaknya, dia nggak punya anak, yaudah nggak fidyah juga nggak usah. Orang kayak begini ya, udah tua, renta, fakir, miskin, masya Allah. Tapi tetap dia melakukan mendapatkan kewajiban. Apa yang harus dilakukan? Yang begini bukan membayar fidyah tapi dikasih zakat. Ya, karena udah tua, renta, fakir, miskin lagi. Masya Allah, naudzubillah. Wa rabi'uha la wala wa huwa al-majnun alladhi lam yata'adda bi jununihi. Yang keempat, tidak harus mengganti puasanya dan tidak harus membayar fidyah. Siapa? Al-majnun, orang gila. Ya, yang tidak mampu berpuasa karena penyakit gilanya. Nah, ini nih indahnya jadi orang gila ya. Tidak usah puasa, tidak usah fidyah, ya. Mau jadi orang gila silahkan, saya nggak mau. Saya pengennya jadi orang waras yang bisa melaksanakan seluruh syariat-syariat Islam dengan sempurna, mati husnul khotimah, masuk surga firdaus tanpa hisab, bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, mendapatkan syafaatul uzma darinya. Masya Allah, indah sekali ya. Amin, gitu dong, amin dong. Masya Allah. Nah, lanjut, ini terakhir, pembahasan terakhir. Faslun, fasal fima la yufattiru mimma yasilu ilal jauf.
sesuatu yang masuk ke perut namun tidak membatalkan puasa. Ini masuk sesuatu, jauh itu kan kerongkongan terakhir, udah plung gitu masuk. Alladzi la yufattiru mimma yaswilul jawf sab'atun, sesuatu yang tidak membatalkan walaupun sudah sampai ke kerongkongan, sudah sampai ke perut, itu ada 7, sab'atu afradin, ada 7. Ma yasilul jawf binisyanin, yang pertama apa saja yang masuk ke dalam kerongkongan itu ya masuk ke perut kita ketelen binisyan, lupa. Makan enak aja siang hari itu si Hasan. Hasan, kamu lagi ngapain? Lagi makan, Bi. Oh enak banget ya. Iya, Bi. Emang kamu udah nggak puasa? Puasa, Bi. Lah itu makan. Oh astagfirullahaladzim, udah sepiring habis tuh. Karena lupa ya nggak apa-apa, boleh. Masya Allah. Ya, jadi yang lupa itu disejajarkan dengan orang gila. Tapi kalau ini lupanya direkayasa, aduh astagfirullahaladzim saya lupa. Oh ingat ente, cuma pura-pura lupa. Kalau itu bukan boleh, ya. Tapi itu batal, itu puasanya langsung batal. Kemudian yang kedua, ikrahin, tidak tahu. Ini nisyanin, lupa, au jahlin, atau tidak tahu, au ikrohin, yang ketiga terpaksa. Ya terpaksa saya harus buka. Kondisi terpaksa gimana sih? Ya, kondisi terpaksa contoh kayak begini, ada orang harus membantu orang yang tenggelam, contoh ya, harus membantu orang tenggelam biar keluar airnya dari mulutnya, dia harus sedot pakai mulut lagi gitu. Terus bisa jadi air dia tuh gitu muncrat ke apanya, ke mulutnya. Itu tidak membatalkan, ya keterpaksa dia ya. Atau dia menolong orang yang tenggelam, ternyata kolamnya itu dalam banget, glek dia ya, maka terpaksa kayak begitu tidak membatalkan, kecuali kalau mumpung nih yang ada yang lagi tenggelam, dia nyemplung dulu gitu, kemudian dia sambil menyelam sambil minum, itu batal kalau kayak begitu, karena itu disengaja. Kalau ini terpaksa. Kemudian yang selanjutnya, wa bijarayani riqin bima bain asnanihi wa qad ajaza an majjihi li udhrihi, air liur di sela-sela giginya yang membawa sisa makanan dan tidak bisa dihindari. Air liur nih, air liur ini makanya harus siwak itu kayak begini agar nggak pada nempel ya. Ada kebab kan, makan kebab tuh enak tuh ya, tapi nggak gosok gigi pas habis sahurnya, habis sholat, ini apa ya yang nempel di gini-gini, ke bawah pakai sama air liurnya. Loh, apa tadi ya? Ya rizki minallah. Atau juga air liur itu kan tidak menjadi batal, kecuali kalau air liurnya kita kumpulkan dulu di rongga mulut, kumpulkan dulu, sampai dia, lumayan nih, nah, kalau itu batal itu, ya karena itu disengaja, didramatisir itu minum air liur. Tapi kalau air liur yang mengalir kayak begini, ya kan tidak bisa dihindari. Maka kalau ada yang ketelan maka tidak membatalkan. Kemudian wa ma wasala ilal jawf fa kana ghubar tariqin, debu-debu jalanan yang sampai tertelan. Oh ini debu jalanan gimana ya? Ini hanya sebatas ikhtiyat ini. Kalau makan debu ya nggak mungkin ya kan, makan debu kan. Wa ma wasala ilaihi wa kana gharbalata daqiqin, sisayakan gandum yang sampai ke perut. Ini sisayakan gandum gimana? Masuk ke mulut dia gitu atau kehirup atau segala macam.
Au dzubaban ta'iran aw nahwahu, atau lalat yang terbang. Lalat terbang ke mulutnya, lagi nguap kali nggak ditutup, ya kan? Lagi nguap nggak ditutup pakai tangan, langsung nyelek. Aduh, gimana itu masuk lalat? Ya itu tidak membatalkan ya. Maka ketika nguap ya, itu harus ditutup ya. Kemudian ini sudah ya, wallahu a'lam bishawab. Allah yang maha mengetahui yang paling benar. Nas'alullah al-karim bijahi nabiyihil wasim an yukhrijani minad dunya musliman wa walidayya wa ahibbai wa man ilayyam intama wa an yaghfira li wa lahum muqhimatin wa lamaman. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf Rasulullah ila kafatil khalqi rasulil malahim habibillahil fatil khatim wa alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Kita memohon kepada Allah yang maha mulia dengan keagungan Nabi Muhammad SAW, mudah-mudahan dia mengeluarkan kita dari dunia ya sebagai seorang muslim, husnul khotimah kita, berikutnya kedua orang tua kita, para kekasih kita, serta siapapun yang bersama-sama kita ya, dan agar dia berkenan mengampuni saya, ini kata penulisnya, dan mereka atas kesalahan dan kekhilafan yang kami lakukan, yang pernah kami lakukan ya. Salawat Allah semoga senantiasa terlimpah kepada Sayyidina Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abi Manaf, sang utusan Allah untuk seluruh makhluknya, sang Rasul yang indah rona wajahnya, kekasih Allah yang menjadi pembuka sekaligus penutup seluruh para nabi dan para rasul, serta semoga salawat juga Allah subhanahu wa ta'ala limpahkan kepada keluarganya, kepada para sahabatnya semua. Segala puji milik Allah, pemelihara semesta alam. Wallahu a'lam shawab. Saya mohon maaf juga jika selama pembahasan kitab ini banyak yang kurang ya, dan apalagi ada yang salah. Semoga pembahasan kitab Safinatun Najah ini memberikan gambaran awal bagi kita yang awam untuk terus mengkaji sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala jadikan apa yang kita kaji ini bermanfaat bagi kita semuanya. Insyaallah nanti saya akan tambahkan tentang zakat dan juga tentang haji dan umrah ya. Tentang zakat nanti ditambahkan oleh Imam An-Nawawi Al-Bantani, sedangkan tentang haji dan umrah ditambahkan oleh Syekh Muhammad Ali Ba'atiyah. Walaupun kedua-duanya tentang zakat dan tentang haji dan umrah ya, dua ulama ini masih memasukkannya ke dalam pembahasan kitab Safinatun Najah. Wallahu a'lam shawab, wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wallahu ya'khudhu bi aydina ila ma fihi khairun lil Islam wal muslimin. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.